Domo minasan, hehehe. Selamat datang di Car Vlog Amatiran di part kedua project Kia K24. Ini dia mesin K24-nya. K24 ini yang digunakan di Accord Euro ya, bukan yang di CR-V lokal. Jadi banyak juga yang komentar ini punya CR-V. CR-V juga memang K24 tapi dia lokal, jadi horsepower-nya nggak nyampe 200. Kalau ini 205 horsepower. Nah, ini dudukannya sudah kita rubah. Sudah kita bikin di tukang bubut. Ini yang kita bikin dan ini yang aslinya. Kita buat ini untuk yang sebelah kanan. Lalu untuk yang sebelah kiri yang di gearbox, ini juga kita rubah. Nah, ini pakai ini. Nanti atasnya pakai ini. Ini gimana Mul? Bisa ditunjukin Mul ntar? Ini dudukannya. Kita karena tangan saya hanya 2, jadi tidak bisa. Oke, ini gimana Mul nih? Awalnya kan kita ngukur yang ini. Yang ini tuh susah ngepasinnya. Walaupun dirubah juga nggak akan ketemu. Jadi solusinya yang ini kita potong, yang ini kita buang, kita bikin baru. Cuma ini belum rapi ya. Baru sampel aja. Nah, nanti yang ini nempelnya di sini. Cuman masih butuh sentuhan lah sedikit. Nanti rapih lah. Oke, jadi nanti seperti ini bentuknya ya. Oke, nah untuk yang belakang, ini kita harus membuat cross member di mobil ini. Karena ini cross membernya ke depan gini modelnya. Dan adanya di sebelah kiri, bukan di tengah-tengah. Sedangkan engine mounting belakang dari mesin K24 ini berada di tengah-tengah. Jadi kita harus membuat cross member baru di mobil ini. Wow. Oke, langsung saja kita kerjakan. Kita gantung mesin ini di dalam mobil ini. Sebelum kita menaikkan mesin K24 ini ke Kia Rio-nya, kita pasangkan dulu part-part seperti power steering, dinamo ampere, dan kompresor AC-nya, serta intake bagian depannya. Juga header dan gearbox ya kita pasang juga, karena kita mau ngepasin dulu nih. Setelah itu, untuk dudukan engine mounting bawaan mobil ini juga harus kita copot karena nanti susah ngepasinnya ya. Setelah tercopot, kita rapihkan dan kita pasin dulu di mesinnya karena kita ingin menggunakan dudukan engine mounting yang asli bawaan mobilnya untuk pemikiran pertama. Tapi nanti mungkin ada perubahan, kita lihat saja nanti. Hehehe. Oke teman-teman, mesinnya udah siap kita naikin. Ampere, kompresor AC, power steering juga udah kita pasang tadi, teman-teman bisa lihat. Dan sekarang kita mau ngepasin ininya, dudukan yang berada di bodinya. Kita pasin dulu. Dia maunya seapa nih. Oke, langsung saja kita naikkan mesinnya. Tidak semudah itu memasukkan mesin K24 ke dalam Kia ini ya teman-teman. Pertama kali kita coba untuk memasukkan mesin ini ternyata masih banyak yang mentok. Dimanakah saja itu? Ini dia penjelasannya. Oke teman-teman, ini mentok. Jadi yang belakang mentok sama rack steer. Kalau misalkan nggak mentok sama rack steer juga bisa masuk. Cuma karena mentok sama rack steer, jadi ini kita mau potong. Depan ini kan kita potong biar bisa masuk mesinnya. Satu-satunya cara adalah untuk memotong bagian depannya, karena kita tidak ingin merubah firewall-nya. Kecuali kalau mobil ini mau dirubah jadi tarikan belakang, tentu firewall-nya harus dirubah.
Langsung saja kita lanjut, meskipun cuaca sedang ekstrim, kita buka bumper dan headlampnya. Oke, kita ukur dulu. Ntar mau dipotong dari mana nih, Mol? Dari sini. Mana dari mana? Karet sini. Coba. Situ. Wah, kenapa pas karet dong? Apa kan nanti maju ke sini. Oke. Setelah kita potong bagian depannya tadi, kita coba untuk memasukkan kembali mesin ini ke dalam mobilnya. Tapi ternyata memotong bagian depan saja belum cukup, teman-teman. Masih ada bagian yang mentok lagi nih. Oke, setelah kita potong kemarin nih depannya, tulang kap mesinnya. Mesinnya udah bisa masuk, cuman masih mentok di sini nih. Ini di stabil, jadi nanti mau kita buka dulu stabilnya, lalu cross member asli dia juga akan kita buka, dan rack steernya. Di rack steer juga masih mentok, jadi ini bakalan kita buka juga nih rack steernya nih. Kita buka, ntar mungkin kalau misalkan mesin udah masuk kan enak. Kalau ini kayaknya nggak perlu dicoak sih, karena mesin turun lagi, dia udah molos nih dari sini nih. Oke, mantap. Setelah melakukan pengukuran dan pemotongan yang cukup panjang, akhirnya mesin ini sudah bisa masuk. Meskipun harus ada beberapa lagi yang dipotong. Mantap, tos dulu. Keran asbalok gantinya. Cross member. Ini kan kita masih punya jarak nih. Kira-kira 20 lah, 20 sentian. 20 sentian dari mesin ini paling kita ambil 5 cm segini. Nah, ini radiator nanti segini ya. Nah, kalau radiator misalkan dia pakai yang 3 ply, berarti dong ini maju lagi dong dikit dong. Nah, gini. Iya. Ya kan? Baru aman. Kan bumpernya juga kan masih pakai busa tuh, dia tuh busanya kita akalin, jadi kianya itu nggak hilang. Iyalah. Nah, jadi nanti ini nih gimana Mul merubahnya? Ini dibuka nanti. Nah, ini kan kendalanya ini dibuka kan karena ini mentok nih. Iya. Dinamo ampere, power steering sama AC. Nanti kalau ini udah dibuka, kita pasang engine mounting pasnya. Nah, palingnya ini nanti posisinya agak maju. Oke. Tuh. Jadi sama sekali tidak merubah apa-apa. Bagian belakang udah tetap aslinya. Oke. Seperti itulah proses untuk memasang mesin K24 ke Kia ini. Merusak mobil bagian kedua ini judulnya. Hehehe.
kita hancurkan lagi bagian depannya agar mesin ini bisa presisi ya, kiri kanan dan depan belakangnya. Setelah bagian depannya kita hancurkan sedikit, kita dorong ke depan mesinnya dan akhirnya bagian belakang jadi ada jarak yang sangat lega. Ya, kita jadi nggak perlu ngerubah rekstir teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk membuat bracket engine mounting yang sebelah kanan, yang mana akhirnya bracket asli dari mobil ini tidak terpakai sama sekali karena nggak ada yang pas teman-teman. Mau nggak mau kita buat semuanya dari awal. Setelah melakukan pengukuran dan perubahan terhadap bracket engine mounting yang sebelah kanan, akhirnya sudah jadi nih teman-teman. Sekarang saatnya kita cantum dulu menggunakan lasan agar mesin ini bisa berdiri. Meskipun hanya dengan satu engine mounting ya. Setelah selesai kita cantum, mesin ini sudah bisa berdiri. Ya, seenggaknya ini sudah membuat kita lega teman-teman, karena satu engine mounting sudah selesai. Sebelum melanjutkan ke engine mounting sebelah kiri, jangan lupa untuk diukur dulu ya teman-teman. Karena nanti kalau nggak diukur, jadinya malah miring mesinnya. Iya, kita akan membuat dudukan yang sebelah kirinya sekarang. Ini dia bahannya. Lumayan tebal. Oke, langsung saja kita kerjakan. Untuk engine mounting yang sebelah kiri ini kita buat semuanya dari awal lagi teman-teman. Jadi benar-benar dari nol nih kita bikin yang sebelah kiri. Berbeda dengan yang sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah kanan itu sudah ada dudukan engine mounting yang dari hashboardnya. Jadi kita rubah yang dari hashboardnya sehingga bisa pas di mobil ini. Sedangkan untuk yang sebelah kiri kita benar-benar membuat dari awal. Setelah bracket yang bagian bodinya sudah jadi, kita cantum dulu biar bisa diukur ya teman-teman. Setelah itu kita buat bracket yang ke gearboxnya, karena bracket yang dari gearboxnya juga harus kita bikin ulang. Soalnya tidak sampai segitiga bawahan hashboardnya, jadi mau nggak mau kita bikin lagi. Setelah bracket yang ke gearboxnya sudah jadi, kita cantum terlebih dahulu. Setelah itu kita copot lagi engine mountingnya, kita las matiin di bawah dan kita rapihkan.
Dan ya, akhirnya engine mounting yang sebelah kiri sudah jadi. Untuk bautnya kita rubah menjadi baut tanam ya teman-teman, agar lebih kuat. Oke, ini luar biasa. Mesin sudah presisi dan sudah tidak menggunakan apa-apa lagi, tidak menggunakan takel lagi. Kita goyang-goyangin juga, mesin masih bergerak karena belum ada engine mounting yang belakang. Tapi memang kita mengincar untuk tidak solid, biar nggak terlalu getar ke dalamnya. Oke teman-teman, mesinnya sudah nempel, engine mounting sudah selesai yang depan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi nanti tinggal bikin cross member baru di belakang dan bikin dudukan lagi untuk yang belakang. Bagian depan juga nanti ada perubahan karena ini masih ada yang mentok di bawah. Oke, mantap. Berapa hari nih Mul? Minggu, 7 hari. Belum nyampe 7 hari mah. Belum, kerjanya setengah hari soalnya. Hujan, kalau nggak hujan gua datangnya siang. Oke. Tapi kayaknya cepetan ini Mul, karena bikin langsung sendiri Mul ya. Cepetan ini, soalnya bahan-bahan kita yang pilih sendiri, kita yang bikin sendiri. Kemarin tukang bubut cuma ngebor lubang doang, karena kan bor kita cuma punya kayak gitu doang, nggak kuat jadinya. Kalau ada bor duduk mah enak Mul ya. Segala macam sendiri. Oke, kita lanjut untuk bikin yang belakang. Gimana Mul, yang belakang Mul? Yang belakang kayak butuh waktu agak lama itu, soalnya harus dirobah juga itu reknya. Tapi mudah-mudahan kita bikin nggak ada yang ngerobah belakang, jadi yang kita robah cuma bagian depan doang, mudah-mudahan. Itu aja sih. Itu gimana Mul, as roda? Udah pas belum nih ukurannya nih? Kalau ngikutin bentuk ini sih as roda seharusnya pas, cuman as rodanya kita kan belum ada, paling kita pasin yang ada dulu lah, nanti gimana posisinya. Tapi posisi pas tengah-tengah as rodanya itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk membuat dudukan engine mounting yang bagian belakang. Libur telah tiba, hehehe. Saatnya kita bermacet-macetan ria nih karena mau jalan-jalan ya. Jangan lupa untuk selalu mengganti oli teman-teman ketika teman-teman ingin pergi jauh, karena cuaca sekarang sedang ekstrim, lagi hujan, kadang panas ya kan. Dan jalanan juga pasti macet sehingga mesin tidak stabil. Nah, agar mesin stabil perlu kita menggunakan oli yang sangat luar biasa, yaitu Top One Sensation, karena Top One ini mampu bertahan di kondisi apapun. Mantap. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita bikin cross member untuk dudukan engine mounting yang belakang. Nih. Jadi nanti ini mau kita potong, karena kalau diketok nggak tahu ngetoknya pakai apaan. Jadi mendingan kita potong, nanti kita las biar agak berdiri dikit Mul ya, baru ditambah ini lagi. Jadi ini lebih tebal dari cross member di mobil manapun. Ini tebal banget platnya. Nah cross member yang asli itu nggak setebal ini, paling segini nih. Ini kan tipis. Ini chassis, ini buat cross member kita kasih yang tebal banget, jadi dijamin paten kuat lah, mesin nggak bakal jatuh di jalan. Oke, langsung saja kita kerjakan. Udah jadi cross member yang kita bikin, kuat sekali, bahkan untuk ngancurin kaca gampang banget pakai ini. Mantap ya. Kita mau ngelas
cross membernya dulu yang kemarin kita bikin. Sekarang kita mau turunin dulu mesinnya, karena kalau nggak diturunin nanti nggak bisa dilas, susah, tempatnya sempit. Setelah mesinnya turun, kita melakukan pemolaan ulang terhadap cross membernya. Jadi kita potong dan kita ukur lagi agar bisa pas di chassis mobil ini. Oke teman-teman, cross membernya udah jadi. Ini baru kita cantum doang. Nanti posisi engine mounting kira-kira di situ. Sekarang kita mau pasin dulu di mesinnya. Mesinnya kita naikin lagi. Dan cuacanya sudah gelap sekali, mendung. Keesokan harinya setelah cuaca cerah kembali, kita langsung membuat bracket engine mounting yang bagian belakang. Oke, ini nanti dudukan yang belakang seperti ini. Ini nanti dilas ininya nih, item-itemnya. Kita las, dan yang di bawahnya ini nanti akan ditambah tulang gini. Jadi dia kuat. Oke. Selesai sudah dudukan engine mounting. Kita tinggal mikir as roda nanti. Ya mulai. Setelah kita pola, langsung kita las, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi engine mounting belakang bentuknya seperti ini, seperti anak naga. Hehehe. Setelah engine mounting bagian belakangnya sudah selesai, sekarang saatnya kita lari ke depan. Jadi depannya ini mau kita ukur-ukur dulu dan kita pola, apakah harus ada yang dirubah atau tidak perlu. Oke, langsung saja kita kerjakan nih. Yus teman-teman, kita sudah selesai untuk dudukan engine mounting semuanya, dan ini depan juga nyata nggak perlu dirubah. Ini nanti kita mau buat pakai baut di sini biar bisa dilepas pasang ya. Jadi nyopot mesin lebih mudah gitu, bisa kita arahin, kita putar sedikit, nanti keluarnya jadi gampang. Kalau misalkan nanti mungkin entah kapan mau diturunin lagi mesinnya atau gimana kan. Nah, untuk bagian sini ini tadi kan kita potong, ada videonya juga. Ini biar nggak ngalangin dinamo ampere. Nanti beberapa di sini kan kita potong biar nggak mentok. Radiator kita akan bikin di dalam sini, jadi di belakang bumper persis, jadi nggak kelihatan radiator ya. Oke, tinggal ngerapin.
Tinggal kita matiin semua las-lasan engine mountingnya. Ya, lebih cepat ini ya, lebih mudah ternyata. Karena gimana ya, gampangnya itu sebenarnya ini cepet nih. Ini waktu 2 minggu ini karena kita ngerjainnya dari siang dan sore hujan, jadi cuma 3 jam ngerjainnya ya, mulai 3 jam gitu. Kalau misalnya kita full dari pagi sampai sore, itu mungkin ya 9 hari selesai, 9 harian. Mesin juga rata, segala macamnya rata. Kita tinggal mikir as roda. As rodanya kita ukur dulu nanti setelah ini. As roda udah ketemu, kita hidupin mobilnya karena kita mau tes hidup dulu. Baru setelah hidup kita turunin lagi, kita bersihin, kita ganti part-partsnya yang bocor. Oke, tapi kita lanjutinnya nanti karena ini part kedua sudah selesai. Kita lanjutin lagi di part ketiga ya. Jadi terus tunggu video-video dari Car Vlog Amatiran. Kia K24. Beres. Kia K24. Mantap.